Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Wah, senang sekali sobat, hari ini kita bisa kembali lagi menyapa sobat podcast Punyo Kito dimanapun Anda berada, yang mungkin tidak hanya sobat-sobat yang ada di Jambi, bahwa TPRI Jambi itu sekarang bisa diakses di seluruh Indonesia. Jadi kami ucapkan selamat bergabung untuk seluruh sobat-sobat yang berasal dari luar Provinsi Jambi yang saat ini menyaksikan podcast Punyo Kito. Nah, pastinya Anda juga penasaran nih sobat, siapa tamu yang kita hadirkan di podcast Punyo Kito. Yang pastinya tamu-tamu yang kita hadirkan itu adalah orang-orang yang fenomenal, tajam, terpercaya, udah kayak berita ya. Yang pastinya nanti akan memberikan inspirasi nih serta motivasi kepada kita. Kita mengundang salah seorang pegiat wisata yang ada di Provinsi Jambi. Pasti warga-warga di Merangin, Kerinci itu pasti kenal sama sosok yang satu ini. Kita langsung berkenalan bersama Cik Zaki. Kasih tepuk tangan dong para penonton yang ada di studio. Hai Cik Zaki. Betul ya manggilnya Cik Zaki ya? Iya, biasa kalau kita di lapangan itu kawan-kawan memanggil kita Zaki ya. Zaki. Sebutan Zaki, tapi nama asli kita beda. Oh, nama aslinya Iya. beda. Jadi kalau nama aslinya siapa? Kalau nama asli kita itu dipanggil Muhammad Zaid. Muhammad Zaid. Tapi kok bisa jadi Zaki? Nah, itu dia. Kok bisa? Itu siapa yang pertama kali manggil Zaki? Kalau seingat saya itu yang pertama itu ada wisatawan mancanegara yang berasal dari Belanda. Itu pada tahun 2000, kalau nggak salah 2011. Pada 2011 kemarin, ya, dialah orang yang pertama memanggil saya atas sebutan Zaki itu. Oh, gara-gara mungkin dia agak susah nyebut Zain ya? Salah satu itu faktornya agak susah menyebut Zaid itu. Zaid ya. Susah. Jadi katanya ya, Zaki saya itu mirip dengan kenalan dia. Ada orang yang dia kenal itu berasal dari Kalimantan katanya. Oh. Ya, kebetulan namanya juga Zaki. Saya pikir tadi kenalan dari Belanda juga. Enggak ya? Belum. Mungkin nanti. Namanya Zaki tapi mirip. Tapi Mirip, orangnya gondrong juga enggak? Tapi enggak. Enggak ya? Ini kebetulan gondrong juga baru sih. Baru. Berarti Zaki yang di Kalimantan mungkin agak botak ya? Bisa jadi. Terus kok dipanggil Ci? Kenapa dipanggil Ci? Kalau Ci itu panggilan dari dari keluarga. Itu dari kecil itu sudah dipanggil Ci. Ci itu sebutan dari abang. Abang tua lah gitu. Oh. Ya, bahasa dusun kita tuh Ci. Tapi melekat ya dipanggil sama orang-orang Cik Zaki. Ini tadi TVRI Jambi pada tahu semua siapa bintang tamunya Cik Zaki gitu. Benar. Ya, alhamdulillah sampai sekarang Ci itu masih melekat juga, dan sampailah anak-anak di desa, kawan-kawan juga di desa masih memanggil kita atas sebutan Ci itu. Oke, siap. Berarti banyak panggilannya ya. Banyak. Tidak Romeo saja ya. Aduh, Julietnya mana nih? Gak dibawa ke Jambi. Iya, Tapi Cik Zaki ini asalnya dari mana? Kalau asal saya itu Lempur. Lempur. Desa Lempur atau Desa Wisata Lempur. Itu Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Berarti memang penduduk asli sana, lahir di sana. Alhamdulillah kita dilahirkan oleh kedua orang tua di Desa Lempur itu. Besar di sana juga. Besar juga di Pernah sana. merantau? Pernah. Kemana? Dulu hampir 7 tahun saya dibawa oleh kedua orang tua merantau ke Malaysia. Itu pada tahun 1992. Oh, Ya. Cik merantau, saya baru lahir. Iya ya. Iya. Berarti saya sudah tua berarti ya? Enggak sih. Oh, enggak ya? Kita seumuran kok masih. Ya. Alhamdulillah. Bukan Cik yang sudah tua, saya yang cepat tua. Iya. Pernah merantau ke Malaysia berarti ya. Terus balik lagi ke Lempur. Ya, kembali lagi ke Ibu Pertiwi. Tapi enak nggak tinggal di Malaysia? Ya, sebenarnya enak sih. Tapi kalau hati padahal lebih memilih Jambi ya. tanah air sendiri gitu. Lebih enak ya, karena memang ari-arinya ditanam di tanah air sendiri. Benar. Pasti bakal balik Iya, lagi. pasti. Tapi Cik ini kan seorang pegiat wisata. Nah, dari tahun berapa Cik mengikrarkan diri dan juga berkontribusi untuk bisa memperhatikan pariwisata yang ada di Jambi? Ya, awalnya sih kita sebelum kita melirik ke arah ke pariwisata, sebenarnya kita itu lebih ke komunitasnya dulu, Mas. Jadi pertama kita melihat di daerah kita itu punya potensi yang sangat bagus, punya potensi alam yang sangat luar biasa.
Jadi ketika itu pada tahun 2011 kita mulai membentuk suatu komunitas yang bernama Pencagura. Pencagura. Pencagura, benar. Pencagura itu adalah sebuah singkatan dari pecinta alam Gunung Raya. Jadi ketika itu kita bentuklah sebuah organisasi yang mana organisasi itu lebih peduli terhadap lingkungan dan alam. Iya. Jadi setelah kita jalan sekian tahun, kita melihat lagi nih, ternyata potensi alam yang ada di daerah kita ini sangat kaya sekali. Nah, ini sangat rugi sekali kalau tidak kita expose lebih jauh lagi ke depannya, kita promosikan. Nah, disitulah mulai kami melirik tentang pariwisata itu. Kalau nggak salah kita mulai ke dunia pariwisata itu di awal 2012 itu. Tapi dari niat pribadinya itu kenapa pengen banget nge-expose pariwisata yang ada di Kerinci? Ya, kalau pengennya ya kita bercermin ke daerah yang lain ya. Contohnya Sumbar, nggak perlu kita ambil jauh seperti Bali. Dulu terpikir Sumbar itu terbanyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Ada apa sih dengan sampai Sumbar? sekarang juga ya? Sampai sekarang masih. Ada apa sih dengan Sumbar gitu kan? Nah, kita berpikir, Sumbar bisa, kenapa kita tidak bisa? Sedangkan Jambi juga kaya dengan potensi-potensi alamnya. Ya, jadi mulailah kita coba mengekspos. Kalau nggak salah waktu itu kita ekspos pertama Danau Kaco. Danau Kaco yang airnya jernih. Bening, sangat bagus. Kita mulai ekspos. Nah, ternyata mulai yang melirik waktu itu. Berarti pertama kali Danau Kaco itu diperkenalkan itu dari Bang Jaki dan kawan-kawan juga ya? Ya, ada juga berkat dari kawan-kawan dan juga ada masyarakat yang lain juga. Ya. Oke. Sampai sekarang juga Danau Kaco jadi terkenal ya? Benar. Jadi salah satu destinasi favorit juga bagi masyarakat untuk berkunjung ke Kerinci. Alhamdulillah. Kalau nggak salah sekarang menjadi top 3-nya Kabupaten Kerinci. Wah, keren. Terus dari komunitas tadi terus dikembangkan lagi ya? Ya. Jadi dari komunitas itu kita kembangkan lagi untuk menjadi pelaku pariwisata itu. Karena kita berpikir pariwisata itu tidak akan pernah habis, Bang Jo. Ya, tidak pernah habis sampai kapanpun. Semua orang butuh rekreasi. Betul. Semua orang butuh refreshing. Healing ya? Healing, ya kan? Kalau sekarang nih orang biasa healing gitu kan. Benar kan? Betul. Nah, jadi kita sebagai pelaku wisata, kita merasa di situ ada kehidupan baru. Iya. Di situ ada kepuasan ya? Kepuasan dan menjadi ekonomi itu baru buat pemuda dan masyarakat setempat juga. Gitu, Bang Jo. Gerakan ekonomi juga bagi masyarakat di sana. Iya. Tapi semangat masyarakat di sana dari komunitas itu gimana? Kalau dari awal dulu ya namanya pro dan kontra itu biasa lah ya. Pro dan kontra. Malah dulu lebih banyak kontranya dibanding pro-nya ya. Tapi alhamdulillah di samping berjalannya waktu makin ramai masyarakat mulai menyadari, mulai mensupport kegiatan pariwisata, dan ada juga masyarakat yang menitipkan anaknya. Tolong nih di bawah anak saya ikut bergabung di komunitasnya gini. Untuk dibina ya? Ya gitu. Alhamdulillah sekarang kita dapat respon yang bagus dari masyarakat setempat. Gitu, Bang. Tapi sampai sekarang masih komunitasnya? Alhamdulillah masih berjalan. Masih berjalan. Ya. Cik Jaki juga masih bergabung? Masih ya. Bergabung. Nah sekarang ada komunitas dan ada lagi namanya perusahaan kecil. Perusahaan kecil? Yaitu Explore Kerinci. Oke. Siap. Ada telepon Bang. Mohon maaf lupa. Jangan-jangan ini wisatawan nelpon Bang Jaki ya? Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Di sini aman. Abang mau makan, mau telepon, mau apapun di sini bisa Bang. Ya. Semua dilayani. Tenang. Kepuasan Anda adalah pelayanan kami. Alhamdulillah. Gitu. Berarti itu ikonnya Jambi. Iya, udah kayak moto-moto ini ya, bus travel gitu ya. Terus tadi Abang bilang masih bergabung sama komunitas sampai sekarang. Berarti kan udah cukup lama ya komunitasnya berdiri ya. Benar. Berarti sudah banyak dong membernya. Ya, kalau member alhamdulillah sekarang di komunitas kita sudah beranggotakan 27 orang sekarang. Itu terdiri dari pemandu. Oke. Terus porter dan juga driver. Oh, ada porternya juga. Ada. Oh, yang bisa terbang pakai sapu itu ya? Iya, boleh. Reporter Om. Harry Potter. Aduh. Terus tadi mengembangkan juga ada perusahaan kecil yang akan menuju besar kayaknya. Insya Allah. Itu jangan bilang kecil dong, bilangnya besar. Karena kita kan punya mimpi yang besar. Benar. Ya. Sebelum besar itu harus ada kecil dulu. Iya juga sih. Jadi suka yang kecil atau yang besar nih? Gimana nih? Iya, dua-duanya ya. Milih dua-duanya ya. Gak sanggup dananya. Aduh. Jadi perusahaan kecilnya tadi namanya Explore Kerinci. Explore Kerinci. Dari tahun kapan? Explore Kerinci itu saya
saya rintis dari mulai itu di tahun 2014. Itu lahirlah Explore Kerinci. Dan Explore Kerinci itu sekarang di bawah naungan PT Jasa Pandawa 5. Itu milik saya pribadi. Nah, Explore Kerinci ini sekarang bekerja sama dengan Pencagura untuk sebagai pelaku dan mitra wisatanya. Oke. Jadi tujuannya itu apa didirikannya ini? Kalau tujuan Explore Kerinci itu untuk memasarkan atau mempromosikan paket-paket wisata yang ada di seputaran Kabupaten Kerinci, dan malah ada yang Merangin juga nggak? Alhamdulillah sudah. Berarti Merangin, Kerinci, Sungai Penuh, Ya. mana lagi? Bukit 30, Bukit 30. Berbak. Oke. Oh, Berbak. banyak Ya, berarti ya. Sudah banyak. Dan insya Allah sebentar lagi akan launching namanya iTrip. iTrip. iTrip iTrip, iAdventure. Nah, Bukan dong. iTrip itu sudah kita kemas sekarang ini untuk mengarah ke tingkat nasional. iTrip ini apa? Aplikasi atau apa? Untuk sekarang masih dalam bentuk website. Website. Oh, berarti ketika ada wisatawan yang mau mendapatkan pelayanan jasa wisata di Kerinci bisa daftar lewat website gitu ya? Ya, benar. Bisa booking melalui website iTrip tadi. Atau sekarang kan sudah ada website Explore Kerinci. Itu dari kapan itu iTrip? Insya Allah di bulan Juli nanti, Juli atau Agustus. Tahun ini ya? Tahun ini. Kita Oh, belum launchingkan. di launching ya? Belum di launching. Berarti sekarang dalam maintain. sementara masih Explore Kerinci dulu ya? Masih Explore Kerinci. Instagramnya tuh kalau nggak salah Explore Kerinci juga ya? Iya. Betul ya? Benar. Oh, berarti yang selama ini saya lihat, saya pernah diposting loh, di repost loh kalau nggak salah sama Explore Kerinci. Oh, mungkin saya lupa. Ya, kalau orang ganteng-ganteng tuh sering kita repost. Oh gitu ya. Tapi giliran Bang Eko nggak pernah di repost ya. Bang Rama nggak pernah di repost. Pernah, Bang Rama pernah kita repost. Ya, Bang, ya. Aduh, ini suara saya ini gara-gara habis naik Gunung Kerinci kemarin teriak-teriak, jadi makanya agak habis ya. Emang udah agak habis ya. Jadi tadi menyebutkan ada paket-paket pariwisata yang ditawarkan. Contohnya apa, Bang? Salah satu contohnya pendakian Gunung Kerinci. Oke, pendakian Gunung Ya, Kerinci. Kalau di Kerinci itu yang paling laris diminati oleh wisatawan mancanegara itu ada namanya Sumatran Tiger Trek. Oke. Itu paling laris. Itu Sumatran Tiger Trek itu berarti untuk Gunung Kerinci tadi ya? Bukan. Atau bukan? Beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, kalau Gunung Kerinci khusus tuh. Khusus paketnya Khusus. pendakian Gunung Kerinci. Oke. Kalau Tiger Trek ini lebih ke wildlife dan pemantauan satwa-satwa liar seperti harimau. Oh. Gitu. Oke, Itu oke. yang paling laris untuk mancanegara. Biasanya mancanegara juga bawa kamera ya, biasa mereka foto atau video gitu ya? Ya, mereka kadang ada membawa kamera juga, tapi ada kapasitas kameranya karena nggak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Taman Nasional juga. Terus biasanya juga ada untuk kebutuhan penelitian juga kan? Kalau untuk penelitian kita sering juga, Hah. tetapi itu ada izin khusus dari pihak Taman Nasional. Hmm. Ya beda, kita harus membedakan mana yang penelitian, wisatawan, dan yang lain-lainnya. Kalau tadi untuk pendakian Gunung Kerinci, itu apa saja yang bisa didapatkan wisatawan untuk paketnya? Ya tergantung juga. Yang Kalau yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan yang jelas paket wisata itu seperti perlengkapan Apa ini? Pendakian, camping ya. ya, itu biasa sudah include di paket. Mm-mm. Makan siang, semua makan di perjalanan sudah include di paket. Oke. Dan juga transportasi. Mm-mm. Ada juga yang transportasi dari bandara, PP Oh, sudah include. malah dari Jambi ya, bukan dari Kerinci aja ya? Dari Ya, ada yang dari Jambi, dari Padang. Oh. Ya. Mm-mm. Dan juga sudah include di situ akomodasi seperti penginapan, hotel sudah include. Mm-mm. Ya, bonusnya samin Oh. bagi yang sampai. Mm-mm. Terus ada ininya juga, pemandunya juga. Ya, pemandu juga kita includekan di situ. Pemandunya Pemandu berapa orang? Tergantung jumlah Wisatawannya. wisatawannya. Biasa itu kita 2:1. Mm-mm. Kalau 2 orang wisatawannya itu 1 porter dan 1 pemandu. Oh. Gitu. Berarti porter ini juga nanti membantu membawa barang juga Ya. sampai ke Gunung Kerincinya. Ya, sampai di campsite-nya. Oh. Jadi kalau wisatawan itu cukup membawa perlengkapan pribadi. Dan semua peralatan camping, makanan itu dibawa oleh porter dan pemandu. Oh, oke. Berarti memang tas yang dibawa itu keperluan pribadi dia saja ya. Seperti kamera, jas hujan, gitu, dan cemilan yang lain-lain. Oke. Kalau untuk Sumatera Tiger Trek? Nah, Sumatera Tiger Trek itu kita multi days.
Dari minimal 2 malam sampai ke 5 malam. Nah itu, dan ada Oh berarti ada minimalnya ya? ada Itu berarti campingnya di tengah hutan nah, itu? hutan. Oh. Kita setiap hari itu berjalan lebih kurang 6 jam, 5 atau 6 jam per hari. Itu kita circle, mutar, Oh keliling ya? keliling, dan selalu setiap malam terakhir kita camping di Danau Kaco. Nah itu Iya asik juga ya camping di Danau Kaco ya. Belum pernah nih harus kayaknya. dicoba lu Bang. Biasanya kan kalau wisatawan tuh ada yang pulang pergi ya dari pusat kota Danau Kaco terus balik lagi. Tapi ini malah camping di situ. Itu biasanya lebih diminati sama wisatawan mancanegara dan biasanya minimal berapa orang tuh? Itu kalau minimal kita 1 orang. 1 orang pun Kalau dilayani. bicara minimal kita layani. Oh, Gitu. emang ada pernah? Sering. Karena wisatawan mancanegara itu mereka lebih memilih ke private trip namanya. Oh, Mereka lebih ke private dibanding yang big group lah ya, yang grup besar gitu. Mereka lebih ke private. Jadi ya mereka bisa menikmati dengan pemandunya sendiri. berarti kalau misalnya cuman 1 orang single gitu, berarti pemandunya 1 cuma berdua dong mereka. Sama porter 1. Porter 1 bertiga. Bertiga. Cuma bertiga aja. Bertiga. Oh, Insya Allah aman kalau Bang Amzul kesana aja. Jadi pengen juga nih ya. Iya harus dicoba Bang. Bisa. Tapi biasanya apa yang ditemui? Memang ketemu sama harimau Sumateranya ya? Kalau kita bicara ketemu sama harimau Sumatera kita tidak pernah janji. Tentatif ya? Ya, Karena itu nggak tahu tentatif, jadwalnya benar. ya? Karena sifatnya harimau Sumatera itu dia sensitif, Om. Sensitif dia. Kayak cewek ya? Iya benar. Dengan jarak radius Sensitif. 500 meter dia sudah tahu Pak Eko mau datang. Oh gitu? Benar. Ini harimau atau dukun Pak? Iya kan? Iya. Jadi dia sensitif, tidak mau juga bertemu sama manusia. Paling dia sembunyi. Yang sering kita ketemu seperti kotoran, Jejak kaki mungkin jejak ya? kaki, terus cakaran, itu paling sering kita. Oh. Yang terakhir saya ketemu sama harimau Sumatera itu di tahun 2022 kemarin. Pada Sama wisatawannya juga. wisatawan dari mana? Itu dari Italia. Dari Italia. Kita berempat di depan, porter jauh di belakang, saya di depan. Wisatanya bertiga, saya di depan. Terus harimaunya loncat dari dalam belukar di pinggir jalan itu sempat berhenti, sempat tersenyum. Ini harimau tersenyum? Iya, coba Bang Amsul senyum gimana? Gini. Nah, kayak gitu tuh senyum. Raw. Nah, itu. Oh gitu, harimaunya bisa senyum ya? Bisa senyum dia. Masya Kayak Bang Allah, Amsul. bisa jadi model ya harimau ya. Mentang-mentang itu bule Italinya bawa kamera dia udah siap-siap senyum ya biar dipoto Ya, ya. tapi sekian detik sih. Sekian detik, Dia ting, langsung loncat lari. lagi. Oh bisa tuh jadi iklan pasta gigi ya. Nah, kalau seperti itu Bang Amsul, kita mengatakan itu benar-benar laki lah. Oh, Benar-benar hoki bisa ketemu sama dia. laki atau hoki? Laki, hoki. Laki hoki. Iya. Bukan laki-laki ya. Gitu. Iya, memang berarti apa ya sebuah keberuntungan juga ya. Benar. Karena belum tentu wisatawan yang masuk ke Sumatera Tiger Track ini bertemu dengan harimaunya ya. Harimaunya. Bahkan mungkin ketemu sama satwa lain Benar. yang di luar prediksi. Iya. Jangan-jangan ketemu Bang Eko di sana. Bisa kan? jadi ya dari dalam tanah gitu kan dia. Iya. Gini. Bener. Ya. Nagin ternyata. Karena dengan wisatawan itu kita juga tidak pernah berjanji tentang satwa. Kita tidak pernah berjanji. Tapi mereka itu sudah paham yang namanya wildlife itu ya bisa ketemu, Bisa enggak? bisa 0,1% dan bisa 100% bisa ketemu. Itu kita tidak pernah janji. Tapi mereka sudah paham itu. Kalau mau melihat satwa ya sudah ke kebun binatang. Iya. Ya kan? Betul. Nah, Ke itu Taman Rimba ke aja. Taman Rimba itu sudah pasti ketemu gitu. Maka kita tidak berjanji. Tapi mereka sudah mengerti itu. Setidaknya mereka sudah menikmati flora dan fauna di sana. Iya. Apalagi di Tiger Track itu kita ada night walk namanya atau night safari. Kita menggunakan center khusus untuk melihat Pada malam hari ya. pantulan mata satwa. Oh. Itu biasa kita jalan dari jam 8 itu sampai jam 11. Kita mutar. Itu istirahatnya jam berapa? Berarti kalau sampai malam kayak gitu ya? Ya istirahatnya jam 11. Jam 11. Berarti jam 11 udah selesai tidur. Tidur. Tinggal pagi lagi. Pagi lagi. Subuh masih ada aktivitas? Masih kita masak. Oh masak. Masak air biar matang. Masak air. Tapi saya penasaran juga karakter harimau tuh seperti apa sih? Dia kalau misalnya kita berpapasan gitu gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas kalau kita berpapasan atau ketemu langsung face to face ke harimau itu yang penting kita jangan mundur. Kalau mau mundur pun tetap berhadapan.
Oh gitu. Kita harus menunjukkan atau membuktikan ke harimau itu kita bukan mangsanya dia. Oh. Kita katakan ke dia bahwa saya ini manusia, bukan yang mangsa ente gitu kan. Itu. Tapi bukannya kalau kita berhadapan sama harimau ya kita juga agak takut gitu Bang? Pasti. Itu yang harus kita lawan. Rasa takut yang harus kita lawan. Ketika kita sudah dikuasai oleh rasa takut, kita akan jadi mangsanya dia. Apalagi kalau kita lari ya? Kita lari. Dikejarnya? Sekencang apapun Anda berlari, dia lebih kencang dari Anda, Pak. Iya. Iya kan? Jadi usahakan kita face to face ke dia, kita berbicara dengan suara yang keras, kita buktikan ke dia bahwa kita ini manusia gitu. Mau apa kayak, mau menjerit kayak terserah. Yang penting jangan lari membalikkan punggung. Oh. Karena harimau itu attack targetnya kan kita sudah tahu ya di mana ya. Itu semua di bagian sini kan. Di leher ya. Iya. Makanya kita jangan berbalik punggung. Kalau mau mundur pun ya udah mundur pelan-pelan. Gitu. Ya kalau ketemu harimau itu kalau di bahasa kami ya itu 50-50 lah. Mati hidupnya 50-50 gitu. Iya. Tapi ketika ketemu kita hidup ya itu keberuntungan yang sangat luar biasa. Ya kan. Nah disitulah kepuasan yang timbul di kita itu. Tapi abangnya Ciknya pernah berpapasan? Saya pernah sudah 4 kali. Berpapasan langsung? Betul, berpapasan langsung. Oh. Yang berpapasan langsung itu 3 kali. Yang sekali cuma lihat dia lewat itu dari dalam mobil. Itu di Bukit Apan. Tapi berarti harus berani kita ya? Ya saya juga nggak mengatakan saya berani gitu kan. Tapi memang harus ditonjolkan keberaniannya juga kan? Iya. Kalau kita takut malah dia makin ngejar tadi kata Ciknya. Iya. Kalau kita takut berarti kita sudah jadi bangsanya dia. Ya, sudah jadi targetnya dia. Mau manjat kemanapun kalau kita takut pasti dapat. Ukuran harimaunya gimana? Oh, lumayan itu. Kalau gemuk nggak? Kalau kemarin yang kita ketemu ada yang kayak gini, ada jenggotnya, kumisnya ada nggak? Kayaknya mirip-mirip lah. Oh mirip ya, agak dicat aja warna kuning. Tapi rata-rata Bang Amsul ya, ini catatan juga buat mungkin masyarakat atau para pendaki-pendaki yang mau terjun ke alam bebas. Yang jelas makanan tetap harus dijaga. Jangan sesekali Adam itu kayak menenteng seperti makanan sosis gitu atau ada ya itu kan penciuman mereka kan sangat kuat. Nah itu harus diwaspadai. Daging-dagingan itu jangan dibawa dulu ya. Betul. Kapan perlu mau disimpan di dalam carrier itu harus ditutup dengan erat. Kalau kita memasuki wilayah yang banyak binatang buasnya. Takutnya wisatawan nanti malah bawa barang-barang untuk barbekyuan kan? Benar. Itu kan daging semua ya, malah jadi inceran satwa liar ya. Iya, itu kan memancing dia itu. Dan di sana juga tidak hanya harimau. Contohnya beruang juga cukup buas. Yang hitam ya? Iya, yang sunbear itu kan, beruang madu. Cukup buas. Itu. Sering ketemu juga? Kalau sama beruang paling cuma sekali. Kalau anggota yang lain sering. Karena sekarang ini saya sudah agak jarang beraktivitas ke lapangan. Kaya dong berarti Ci. Itu sama yang beruang. Enggak. Kan beruang. Beruang ya. Tapi kalau orang Kerinci kaya semua. Iya. Kayo. Termasuk Ci deh. Apalagi Pak Eko kemarin. Iya. Kemarin sampai di Kerinci kayo deh. Kayo. Ya pulang-pulang dia bawa kentang. Sama cabe. Tiba-tiba pas ditanya punya orang. Pesanan orang ya? Pesanan orang, padahal punya dia. Kemarin bawa jeruk banyak juga tuh. Iya betul. Ditenteng yo jeruk itu depan kami semua nak ya pas balik dari Kerinci itu Bang. Terus ditanya punya orang, balik dia pakai motor. Memang lah. Iya, makan sendiri dia nih. Makan sendiri. Ndak lah Bang Eko baik kok. Bagi-bagi dia, tapi kulitnya baik. Selain beruang apa lagi yang ditemukan? Ya kalau di Taman Nasional Kerinci Sebelat itu memang banyak satwa-satwa liar seperti rusa, kambing hutan, terus kambing hutan ada juga ya? Masih ada kambing hutan. Tapi bisa dimakan nggak kambing hutan? Sebenarnya satwa seperti itu bisa dimakan, bisa tapi ya? nggak sampailah. Ya kan? Kita menikmati hasil sekadar untuk mempertunjukkan dia ke wisatawan, malah kita yang membunuh dia kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Malah kita harus menjaga. Berarti aturan yang harus dipatuhi wisatawan ketika masuk ke hutan itu apa? Yang jelas aturannya jangan terpisah jauh dari pemandu dan grup itu. Emang pernah kejadian?
Kalau di kita alhamdulillah belum. Belum ya. Belum pernah. Karena kita selalu wanti-wanti Ya, ketemunya. mungkin kan bukan keteledoran dari pemandunya, tapi mungkin gara-gara wisatawannya ini asik foto, tiba-tiba dia kehilangan jejak gitu loh. Iya, kalau di kita alhamdulillah belum. Belum ya? Belum. Ya mungkin bersama agen-agen lain mungkin pernah. Jadi memang harus diperhatikan pemandunya kemana harus ikutin. Ya harus. Ya. Ya. Karena fungsi pemandu itu tidak hanya sebagai pengantar. Maksudnya dari pengantar itu dari mulai jalan sampai ke tujuan pengantar selesai. Pulang selesai gitu kan. Itu kan pengantar kalau menurut kami. Iya. Kalau pemandu itu banyak fungsinya. Yang jelas pertama pembimbing. Ya kan? Terus yang kedua pemandu itu Bimbing ke jalan yang benar ya. benar. Betul kan, jalan yang benar. Kalau jalan yang salah ntar nyasar. Benar. Yang kedua sumber informasi kan. Informan. Iya kan? Betul, menjelaskan. Ini adalah Segala pohon hal. yang Nah, berusia itu jutaan dia. tahun gitu ya. Iya. Karena di perjalanan kita itu tidak dari titik nol kita menuju destinasi hanya menikmati. Tapi bagaimana kita menciptakan perjalanan itu menjadi suatu perjalanan edukasi kepada wisatawan itu. Karena mereka datang jauh ke sini, mereka mau tahu Iya betul. semua yang ada di sini. Iya. Nah, itu sangat penting. Apalagi yang dari luar negeri kan menghabiskan biaya yang banyak ya untuk Benar. datang ke Jambi. Iya. Jadi mereka harus mendapatkan kepuasan dan Benar. juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Iya. alam tadi. Kepuasan yang mana dulu? Aduh. Ya, kepuasan yang Ini awal perjalanannya kan. betul. Lewat depan atau lewat belakang? Coba tanya Pak Rama sih. Pak Rama kayaknya lebih paham nih. Ya kami kan sebagai tamu ya di Jambi ya. Oh iya, berarti guide-nya gantian ya. Gantian. Mereka berdua ya gantian kita Pak Eko. Tenang. Nanti Pak Eko bakal ngajak abang ke suatu tempat terindah yang ada di Jambi yang tidak pernah terlupakan lahir dan batin. Bisa Pak Eko? Ya. Oke, kalau malam Pak Eko, kalau siang nanti Pak Rama yang ngantar. Iya. Oh gantian ya? Gantian, ada sip-sipan. Oh gitu. Iya. Siap, boleh saya minum Oh dulu minum nih? dulu, enggak apa-apa, Iya. enggak apa-apa minum Di dulu. saking groginya saya melihat Pak Eko di depan. Aduh, tapi asik banget ya jalan-jalan ke hutan. Nah, ini buat sobat-sobat juga nih yang mungkin tertarik untuk tour ke dalam hutan ya. Nanti bisa ketemu sama Cik Zaki aja. Cik Zaki ini nanti bisa dijumpai di Instagramnya Explore Jambi tadi ya, Cik ya. Explore Kerinci. Explore Kerinci, maaf, Explore Kerinci. Terus juga di mana kalau bisa nemuin Cik Zaki nih? Di desa sendiri kalau mau nemuin Berarti saya. langsung ke Lempur ya? Ke Lempur bisa. Ke Lempur. Ada pelang namanya nggak? Boleh, nanti dicek aja di Google Map itu Cinnamon Guest House itu tempat kita sendiri. Cinnamon Guest House ya, kayu manis ya. Benar. Jadi Nanti Pak Amzul mau bawa istrinya mau bisa. ya Bulan mau madu yang honeymoon. ketiga. Yang ketiga. Iya, boleh. Nanti Untuk kita anak layani yang lah. ketiga. Ya. Insya Allah CCTV aman. Oh aman dihidupkan gitu ya. Ntar Ci Jakinya nobar ya. Nobar sama-sama lagi main bola, ada pertandingan bola. Oke. Ini kita bahas apa sih menurut Ci? Ya, makanya jangan dipancing Pak Eko. Aduh, Ci, pengalaman sama bule gimana, Ci? Jadi kan bule ini kan ada yang tahu bahasa Indonesia, ada yang nggak tahu bahasa Indonesia. Berarti memang punya keahlian English. Ya, kalau dibilang keahlian sih enggak juga sih, karena itu tuntutan pekerjaan jadinya kan. Ya memang dari awal kita itu semua tim kita, semua kru kita semuanya otodidak. Belajar dengan bahasa Inggris otodidak. Jadi karena apa ya mereka bisa lancar kawan-kawan kita? Karena di setiap hari mereka jalan terus. Paling mereka belajar basic di rumah. Iya. Ya seperti saya cuma belajar yes no doang gitu kan. Yes no smoking. Iya gitu. I love you. I gitu love kan. you. Thank you. Bye bye. Iya. Nah, kalau setiap harinya mereka berjalan itu semakin banyak ilmu yang dia dapat, kosakata yang mereka dapat. Iya. Itu aja karena sudah menjadi tuntutan pekerjaan gitu. Iya. Kalau mau buka Google kan agak lama ya, karena apalagi sana nggak ada Nggak sinyal ada ya. sinyal ya di hutan. Jadi bingung nih gimana nih bawa kamus. Itu pernah. Bawa kamus ya. Seingat saya di tahun 2011 ke 2012 saya tuh bahasa Inggris saya nol. Jadi saya waktu itu sempat bawa kamus ke hutan. Oh. Di 2010 sampai 2012 saya sempat bawa kamus itu dulu ke hutan. Buka kamus, tapi dia apa sih lah, memahami lah. Ya, Mungkin dari gerakan kali ya. Ya. Kayak misalnya kan kalau misalnya dia mau makan kan gini tinggal ya. Betul. Kalau mau jalan lagi tinggal Iya. ditunjuk gitu ya. Awalnya dulu ya kayak gitu kita bantu dengan body language-nya. Kita body language, dia paham.
Karena yang kita sudah jelaskan dulu bahwa iya. Maaf ya sobat ya, karena di sini tuh banyak bakat-bakat pantomim ya. Jadi ketika kita lagi ngobrol, ada beberapa orang yang pantomim di depan kita. Iya. Dan mereka ini lucu-lucu ya. Terus Iya. Sampai di mana tadi ya? nah kan lupa kan. Bawa kamus. Oh ya, sebentar ya. Oh, minum lagi nggak apa-apa. Mau teh atau kopi? Enggak apa-apa. Ntar Bang Terima Eko kasih. yang cariin ya. Ya, dulu memang sempat bawa kamus. Karena di daerah kita sinyal internet itu agak telat datangnya, masuknya. Nah, setelah itu baru kita pelajari dengan kamus offline melalui aplikasi. Alhamdulillah, di saking berjalannya waktu, ya diperlancar lagi. Semua teman-teman juga kayak gitu. Itu kan yang untuk yang English ya. Ya. Mungkin kalau yang dari Italia, Belanda, yang mungkin mereka juga minim bahasa Inggrisnya gimana? Ya, kita gunakan body language. Ya, karena pernah juga pengalaman sekian tahun yang dulu dapat wisatawan dari India. Brasil. Oh, Brazil. Kirain dari India. Kalau India kan enak ya. Kalau India kayak bisa tuh Pak Eko aja yang Pak Eko nari India yang bisa ya. Terus gimana dong? Pakai bahasa kita tubuh? body language gitu, bahasa tubuh ya. Tapi alhamdulillah tripnya berjalan lancar. Karena dia juga tidak bisa bahasa Inggris, ya mau nggak mau ya harus bahasa tubuh. Iya. Tapi Memang itu agak repot sih. Tapi itu bisa menjadi tantangan juga ya. Betul. Tantangan dari tim pemandunya juga. Makanya kawan-kawan sekarang ini kita beri tantangan juga ke mereka. Siapa yang bisa menjadi spesialis guide? Contohnya spesialis bahasa Prancis. Oke. Itu honor mereka akan Dinaikin lagi. Gitu. Ini ada yang beberapa orang yang mau belajar bahasa Prancis. Karena kita melihat di 2023 kemarin itu kunjungan dari Prancis udah mulai naik lagi. Nah, dan ya kita sama tahu ya, nggak semua orang Prancis itu bisa bahasa Inggris gitu. Tapi rata-rata mereka itu pengen memilih guide yang bisa bahasa Prancisnya. Oke. Nanti belajar sama Pak Eko aja. Jadi mau makan risol or ini mie goreng. Iya. Kayak Pak Agus juga bisa deh. Pak Agus bisa. Diam-diam Pak Agus ini menguasai bahasa Jerman. Deutsch ya. Bisa. Jadi bisa belajar nanti sama Pak Agus ya. Tapi tadi kan bilang grafik dari wisatawan Perancis itu kan naik ya di tahun 2023. Untuk wisatawan lainnya gimana? Naik juga nggak? Dan untuk reviewnya di tahun 2023 seperti apa untuk tingkat kunjungannya? Kalau untuk review sangat bagus sih. Ya memang kita perhatikan review dari mereka kan tidak semuanya sama. Ya, tapi selama di 2023 kemarin kita mendapat review yang sangat bagus dari wisatawan, dan tinggal kita poles saja. Mana yang kurang tinggal kita poles. Ya tidak semua sih review itu 100% is true, correct gitu kan. Jadi ya kita harus memperbaiki di mana kelemahan-kelemahan kita. Iya, Kita evaluasi ya. Kita harus evaluasi dari kelemahan-kelemahan kita semuanya. Dan kita lihat statistik di tahun 2023 memang kunjungan Perancis, Jerman mendahului yang lain. Oh, gitu di 2023. Karena setiap tahun itu berbeda tingkat kunjungannya. Ada yang Belanda naik, ada yang Perancis gitu. Kalau ini kan trennya lagi Perancis sama Jerman ya. Ya, seperti itu. Kita nggak tahu di tahun 2024 ini ya. 2024 ini masih kita lihat ya, kita pantau terus. Sejauh ini dari Januari sampai sekarang gimana? Alhamdulillah Januari sampai sekarang ini Jerman masih menduduki peringkat pertama ya. Masih ranking 1 Jerman. Masih banyak wisatawannya datang ke Jambi. Terus di sini kan yang diutamakan adalah pelayanan. Ketika pelayanan yang diberikan itu memuaskan dan juga sesuai dengan yang diinginkan dari narasumber wisatawannya, pasti wisatawannya merasa senang dan bisa merekomendasikan teman-teman yang lainnya untuk balik lagi ke sini. Nah, upaya yang dilakukan dari tim pemandu ini untuk meningkatkan pelayanan itu apa saja? Apakah memang ada pelatihannya? Terus juga mungkin ada seperti ya pertukaran pemikiran lah antar ini pemandu, tidak hanya di Jambi tapi juga di luar Jambi gitu. Ya, itu benar. Ya memang yang kita harapkan bagaimana wisatawan itu bisa berbalik lagi ya, dan bisa merekomendasikan ke
teman-temannya atau ke dunia luas. Betul. Itu harapan pertama kita. Dan untuk teman-teman, semua teman-teman itu kita kasih kita berikan pelatihan itu sering. Kadang itu pelatihan itu diadakan oleh Dinas Pariwisata itu sendiri dan oleh pihak Taman Nasional, dan kita membuat pelatihan itu secara kelompok. Gitu. Apalagi di tempat kita itu sebelum COVID dulu ada tuh. Kita ada sampai bikin namanya itu English Corner sebelum COVID. Jadi setiap minggunya kita mengadakan English Corner. Kita semua di rumah itu wajib berbahasa Inggris. Itu pernah juga. Nah, untuk pelayanan itu pasti ya. Kalau kita mau mengambil kalau kasarnya, kalau mau mengambil uang dari saku orang, kita harus memberikan pelayanan yang bagus. Nah, karena kita sudah mempromosikan ke dunia luas, tapi pelayanan kita tidak memadai, apa gunanya? Iya, ya kan? Takutnya nanti usahanya jadi nggak berkembang. Benar. Ya, pelayanan itu pertama lah, kita sebagai host itu harus memberikan kepuasan kepada wisatawan itu sendiri. Gitu. Tugas pemandu itu yang jelas. Ya. Kenapa? Sorry, jangan loh. Lanjut. Siapa? Cuma untuk geser kursi ya, Wak. Kirain tadi dikodein untuk iklan gitu. Kursinya goyang-goyang terus nih, Pak Agus. Harus dikunci nih kayaknya. Oke, kita lanjut Pak Agus. Ya, di sini yang paling berkuasa adalah Pak Agus ya. Ketika Pak Agus Rustam. Cik Jaki, ada pengalaman lucu sama wisatawan, Cik Jaki? Kalau pengalaman itu, waduh, kalau yang lucu sebenarnya lumayan juga ya. Ya, yang lucu itu sering lah sebenarnya. Apa tuh? Bisa di-share nggak sih? Ada juga yang saya ceritakan sampai keluar asap hitam namanya itu. Keluar asap hitam nih ceritanya gimana nih Cik Jaki? Waktu kita pendakian seperti Gunung Kerinci, ada wisatawan lokal yang nggak kuat lagi naik kan. Namun kita tetap push mereka harus naik juga gitu. Karena sampai nggak kuat. Nggak mungkin mundur ya? Nggak mungkin mundur. Karena tugas kita sebagai pemandu itu harus meyakinkan dia bagaimana dia harus mencapai targetnya, gitu kan. Nah, harus kita mendorong terus, memberi semangat dan motivasi terus buat dia. Nah, itu salah satu juga yang lucu juga di sana. Kita beri hiburan buat dia agar dia tetap semangat. Ya, karena mungkin kalau untuk pemandu itu kan hal yang biasa ya, untuk naik Gunung Kerinci ataupun trek ke Sumatera Tiger Trek tadi. Tapi kalau untuk orang-orang yang biasa, apalagi orang yang baru pertama kali mencoba untuk naik Gunung Kerinci, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi disitulah memang butuh keyakinan juga dari pemandunya ya. Betul. Ya, karena pemandu itulah saya bilang tadi, pemandu itu adalah segala-galanya, ya kan. Berjalannya dengan lancarnya perjalanan itu tergantung pemandu tadi. Keluar asap hitam. Mungkin tidak perlu saya jelaskan dengan detail ya keluar asap hitam itu seperti apa. Udah dapat sih gambarannya kenapa ya. Pasti dia pengen mundur aja kan. Udah nggak sanggup lagi ya. Ya, namun kita tetap push dia. Gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu tuh udah di pertengahan jalan tuh udah ingat dosa tuh ya. Ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Aku udah ngelakuin ini. Napasnya udah kembang kempis. Akhirnya taubat dia. Taubat langsung dia. Taubat sih seminggu. Habis itu balik lagi. Ya, kalau diajak naik gunung lagi baru taubat lagi. Aduh, berarti fisik pemandu nih keren-keren lah berarti ya. Alhamdulillah. Kuat-kuat semua ya. Karena itu kembali lagi, pemandu itu adalah segalanya tadi. Ketika terjadi kecelakaan, pemandu adalah orang yang pertolongan pertama itu adalah pemandu tadi. Mungkin harus ditandu, bagaimana teknik first aid atau P3K-nya harus dikuasai. Tapi apa saja kondisi-kondisi yang biasa dijumpai bagi wisatawan ketika mungkin sudah berada di atas atau di tengah? Mungkin ada yang sakit, atau yang apa gitu, bisa diceritain nggak? Terus apa tuh upaya yang dilakukan supaya mereka juga tetap tertolong dan pertolongan pertama lah bagi mereka gitu, apa? Benar. Ya, pertama itu kita harus P3K juga harus kita siapkan ya untuk bawa. Kalau untuk di Gunung Kerinci itu paling sering terjadi itu adalah hypo. Karena dengan beda tekanan ya, tekanan udaranya tipis, juga dingin, kondisi yang dingin itu sering terjadi hypothermia. Nah, itu paling sering kita atasi dengan menggunakan
Pertama seperti air botol. Kita panaskan air, dimasukin ke botol, ditaruh di tekiak, di sela-sela semuanya. Di lipatan-lipatan ya, lipatan-lipatan tubuh. Terus kita selimutin. Memang kalau kondisinya sudah terlalu kritis, kita mau tidak mau harus turun. Itu yang paling rawan lah kalau untuk di Gunung Kerinci. Tapi jauh dong kalau misalnya udah Lumayan. sampai setengah gitu balik lagi ke bawah. Kalau Pak Eko tinggal kita gelinding ke bawah. Tinggal ginting. Udah nyampe deh puskesmas dia. Tapi pernah ini juga ya didukung gitu ya. Pernah. Kita pernah juga kejadian, pernah didukung. Itu tapi rata-rata saya perhatikan itu wisatawan lokal malah dibanding mancanegara. Serius. Mungkin ya kalau wisatawan mancanegara itu sebelum mereka datang, mereka sudah mempersiapkan fisik-fisik mereka, ya kan? Sebulan sebelum mereka datang itu semua sudah mungkin jogging dulu mereka ya, segala macam. Sit up, Ya kalau olahraga untuk malam. cuaca dingin, mungkin di daerah mereka juga dingin kan, jadi sudah beradaptasi dengan kondisi yang dingin. Mungkin mereka beradaptasi dengan kondisi yang panas sekali kalau dari Nah dingin ya. itu dia, kalau panasnya kayak di Padang, di Jambi ini mungkin agak ngeluh mereka ya. Iya, Gitu. apalagi di kota ya. Dan juga kalau buat wisatawan mancanegara itu ini harus berhati-hati juga. Mungkin ada kawan-kawan yang mendengar kita nih, yang menonton kita di sini, yang mau terjun ke dunia kepemanduan mancanegara, itu masalah makanan harus diperhatikan. Karena Selektif ya. betul. Karena orang luar negeri itu, mancanegara itu, mereka stomachnya sensitif. Perutnya mereka sensitif. Jadi nggak bisa makan sembarangan. Nggak bisa makan sembarangan. Ada baiknya ditanya terlebih dahulu dong. Bener, gitu. Ketika mungkin lagi order ya, pas order ya. Ya. Jadi kalau di kami itu sebelum mereka datang kita sudah punya list makanan. Kita sudah menanyakan apa yang bisa dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Kalau mereka sudah dikatakan alergi katanya, wah itu alerginya orang itu luar biasa. Memang bener-bener alergi banget ya. Gitu. Dalam kondisi yang bisa jadi darurat juga. Darurat juga. Itu juga takutnya mengkhawatirkan bagi wisatawannya ya. Tapi apa nih yang bisa dipatuhi syarat-syarat sebelum melakukan pendakian supaya merasa siap deh, gak ada hambatan ketika kita naik ke atas? Ya, yang jelas pertama kita harus ada pengecekan. Pengecekan jantung, darah, semua harus ada pengecekan. Dan kedua kita harus tahu riwayat penyakit dia. Kita harus tahu misalnya Mas Samsul nih riwayat jantung misalnya, wah ini harus waspada. Asma misalnya, wah ini bahaya, nggak boleh naik di ketinggian di 3000 ke atas, nggak boleh asma. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau orang asma itu hanya boleh di ketinggian 3000 ke bawah. Itu shelter berapa? Kalau Gunung Dari Kerinci shelter berapa 3. sih? Shelter 3 ya? Berarti cuma sampai shelter 3 terus Iya. turun ya? Kalau sudah naik ke atas itu fatal nanti. Karena udara oksigen di atas 3000 itu sudah menipis. Ya kan? Itu sudah bisa membuat kambuh asmanya. Itu bahaya. Oke. Sedangkan di ketinggian 1500 juga buat orang asma kadang bisa kambuh. Ya kan? Apalagi di 3000. Jadi kita harus tahu riwayat penyakitnya seperti apa. Karena apa? Harus jujur juga nih. Benar. Jangan ada yang bohong ya. Ya, Takutnya kalau bohong nanti resiko. kita lempar aja di nggak sampai. Nggak sampai. Enggak dong. Maksudnya dilempar, makanannya tuh dilempar terus dimasak. Kan ada wajan lempar. Ya, karena apa itu Bang Amzul ya? Kita harus tahu riwayat penyakitnya mereka. Misalnya ada yang contohnya jantung nih. Jantung, ketika dia pingsan di sana, nah kita bingung dia sakit apa sih, obat apa yang kita kasih gitu, yang harus kita kasih, makanya kita harus tahu tuh backgroundnya dia seperti apa. Gitu. Iya, jadi persiapan obatnya juga ada. Ada. Penting banget ini ya untuk diperhatikan untuk penyakit-penyakit yang diderita supaya tidak menimbulkan masalah selama pendakian. Terus apa lagi nih selain penyakit? Selain dari penyakit yang jelas itu bawaan mereka. Kalau di kami selalu memperhatikan bawaan wisatawan itu untuk masuk ke hutan maupun ke gunung. Karena ada sebagian isunya mengatakan, oh wisatawan itu pasti nanti ada mau nyari ini, pasang itu. Nah kita harus perhatikan itu. Ya, ntar dia masang organ lagi di atasnya. masang itu rupanya speaker organ sama organ yang dibawa di atasnya. Benar apa tidak, tapi tetap kita ketahui apa barang jenis bawaannya dia itu seperti apa. Karena juga nanti terlalu berat merepotkan dia. Betul. Ya kan? Malah awalnya fisiknya kuat gara-gara barangnya banyak jadi fisiknya lemah. Karena cuaca di daerah kita ini nggak sama dengan Eropa. Apalagi di daerah yang berdekatan dengan rainforest, dengan taman nasional, itu cuacanya cepat sekali berubah.
panas, tiba-tiba dengan Bau sekian hujan. menit hujan deras. Nah, ketika cuaca seperti itu bisa menurunkan stamina kita. Jangankan wisatawan, kita sendiri juga bisa drop ya, kadang-kadang. Oke, itu penting juga ya. Nah, kalau untuk melakukan pendakian tuh biasanya berapa hari? Kalau untuk Gunung Kerinci kita sarankan 2 hari. Dan buat yang perdana, pemula ya, itu lebih baik mengambil 3 hari. 3 hari. Untuk jalurnya gimana? Ya, kalau jalurnya lumayan cukup ekstrim. Kalau Gunung Kerinci itu buat di Indonesia ini termasuk salah satu gunung terekstrim jalur pendakiannya itu di Indonesia. Untuk treknya tadi ketika kita istirahat itu di mana? Itu Terus ada kapan pos-posnya. lagi untuk menlanjutkan, bisa diceritakan? Ya, dari awal bawah ya, mulai dari perjalanan itu di Dari pintu rimba ya? Ya, pintu rimba itu ada, kita ditunggu oleh pos 1. Pos 1 dulu. Pos 1 Pos 1 ini cuma untuk istirahat sebentar aja ya? istirahat sebentar. Nah, setelah pos 1 memang kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke pos 2. Itu melewati rimba ya? Ya, semuanya rimba. Kalau Gunung Kerinci itu dari awal pintu rimba sampai ke shelter 2 itu masih rimba. Si rimba. Shelter, sampai di shelter 1 itu rimba. Di atas itu vegetasinya beda lagi. Gitu. Setelah pos 2 itu ada pos 3. Oke. Jadi ada 3 pos. Setelah Tapi itu cuma untuk istirahat sebentar saja ya? Untuk dari pos-pos ini ya? Benar. Dari pos 1 ke pos 2, pos 3 itu berapa lama? Kalau estimasi waktunya dari pintu rimba ke pos 1 itu dekat. Tergantung tempo perjalanannya. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kalau dari pos 2 ke pos 3 itu bisa 1,5 dan bisa 2 jam. Tergantung estimasi Ya, tempo perjalanannya. Iya. Ya kan, dari 2 ke 3 itu agak jauh dikit. Memang sudah mendaki itu. Oh, ini agak nanjak ya? Agak nanjak dikit. Agak berat ya. Agak Biasa berat. kalau kita naik anak tangga tuh 2 kali beban Benar. kita ya. Ya, biasanya kalau kita sampai di pos 3 itu paling sekitar jam 10:30 seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke shelter 1. Shelter 1 lah tempat istirahat kita makan siang di situ. Gitu. Di shelter 1 makan siang. Kalau yang orang yang ngambil 3 hari di shelter 1 mereka camp 1 malam. Tapi kalau enggak lanjut. Biasa kalau sampai shelter 1 tuh jam berapaan? Siang sekitar jam 12, paling lambat jam 12.30. Itu startnya berarti jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi atau jam 9. Oh. Tergantung nanti tempo perjalanannya. Oke. Ya, Bisa pas, bisa meleset ya. bisa pas bisa meleset. Ya, tapi Terus maksimalnya itu jam 9 paling telat. Oke, untuk pemula berarti bisa istirahat di shelter 1. Ya, bisa camping di situ. Shelter 1 bisa camping untuk 3 hari. 3 hari. Ya. Oke, lanjut ya. Dari shelter 1 ke shelter 2 itu yang agak panjang. Itu yang agak panjang. Berapa jam tuh? Kalau kita hitung jamnya bisa sampai 3 jam. 3 jam. Wah, ini berarti sama dong dari pos 1 ke pos shelter 1 ya. Itu panjang. Itu satu pos. Kalau berhenti setelah Anda. Bila capek, kapan Anda capek berhenti istirahat. Itu panjang jalur pendakiannya. Berarti emang daki ya? Daki. Apanya pendakian? Iya. Kalau turun penurunan. Itu memang dari jalur juga lumayan agak ekstrim tuh. Karena jalannya berlumpur, ketika turun hujan kita jalan seperti di dalam parit. Wih, berarti harus waspada dong. Jangan takutnya kalau kepleset dikit. Ya itu agak hati-hati, harus hati-hati di sana. Apalagi dari shelter 2 ke shelter 3 itu jarak tempuhnya dekat, distance-nya dekat. Tapi lumayan ekstrim. Kalau kami menamakan jalur itu spider track namanya. Kita harus gelantungan, manjat. Gitu. Oh. Ya, Pak Eko ya. Sama kayak laba-laba ya. Ya. Di sana yang paling seru. Jadi beratnya tantangan bagi guide, pemandu dan porter juga di sana. Karena dengan membawa beban yang berat, ya harus manjat. Wih. Beban yang dibawa itu 25 sampai 30 kilo. Itu kalau misalnya cuacanya bagus, enak ya. Tapi kalau cuacanya berhujan gitu, ya resikonya di situ. Harus basah, Iya. apalagi dengan ketinggian, otomatis dingin. Gitu. Yang sering terjadi hypo setelah hujan itu sering orang terjadi hypo. Terus abis dari situ kemana lagi? Shelter 3. Shelter 3 kita camp. Oh, ini baru camp ya. Camping di shelter 3. Tergantung nanti tempo perjalanan. Kalau cukup waktu sampai di shelter 3, camping di shelter 3. Kalau tidak cukup bisa camping di shelter 2. Oke, biasanya jam berapa tuh di shelter 3? Kalau kita biasanya di shelter 3 itu jam 5 sore. Jam 5 Jam sore. 4 atau jam 5 sore. Oh, pas lah berarti untuk istirahat malam ya. Iya, benar. Berarti bisa ngecamp di situ juga ya. Ya, ngecamp di shelter 3. Emang harus ngecamp atau boleh lanjut? Seharusnya lebih baik ngecamp karena target kita ke Kerinci itu
kebanyakan target summit attack-nya itu melihat apa ya? Sunrise pagi hari. Mau melihat awan di bawah kita. Oh. Itu sih targetnya. Oh, timingnya harus pas ya. Benar. Jadi kita dari camp shelter 3 itu ke puncak itu paling lambat itu kalau menurut saya itu harus jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu udah jalan ke puncak. Karena estimasi waktunya ke puncak itu lebih kurang 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Tergantung tempo perjalanan. Oke. Berarti kalau udah di shelter 3 itu dikit lagi ya. Ya, benar. Dikit lagi untuk sampai ke puncak. Berarti istirahat sampai jam 4 harus bergegas lagi. Benar. Beres-beres lagi. Berarti bangunnya harus lebih awal dong. Ya, jam 3. Jam 3 atau Karena jam harus 2. sarapan dulu kan. Betul, sarapan terus beres-beres lagi. Tendanya kan harus ditutup lagi. Belum. Nanti kita ke puncak. Setelah ke puncak balik kita lagi. turun lagi ke camp, baru kita berkemas. Oh gitu. Ya, setelah turun ke camp itu ada namanya di kita itu brunch. Breakfast and lunch. Ini digabung ya. Breakfast and lunch. Setelah itu baru berkemas, baru kita turun. Baru turun. Ini biasanya kalau turun lebih cepat ya? Ya. Kayak kemarin ada kawan yang gelinding aja turunnya kan. Seneng dia ya. Awalnya kan capek. Aduh pas turun enak aja dia lari ya. Lari rata-rata langsung ke pos 1. Waduh hebat turun banget. lebih cepat biasanya. Biasanya kalau turun apalagi bule-bule itu kan bisa 3 jam 4 jam turunnya kan. Tapi harus istirahat juga nggak? Ya kalau kita tetap turun tetap maksudnya nginep gitu? Oh enggak. Kalau 2 hari kita nggak nginap. Enggak ya? 3 hari biasa kita juga nggak nginap turun. Gitu. Oke. Asik juga ya, kapan-kapan bisa dicoba nih. Kita tunggu nih. Soalnya kemarin saya nggak diajak tuh, Oh, Cik Jaki. alah. Waktu daki gunung yang pesona Indonesia ya waktu itu ya. Nggak diajak, Cik. Dia kalau dapat penyiar baru kayak gitu, Cik. Penyiar lama dilupain, Cik. Oke. Tapi kalau diajak pasti digendong juga kayaknya. Ditandu. Aduh, Ci, apa nih yang mau disampaikan pesan-pesan untuk pemandu yang ada di Kerinci? Ya kalau saya sendiri ya pribadi ya berpesan kepada kawan-kawan baik pemandu maupun wisatawan lokal, domestik ya, tetap selalu waspada dimanapun Anda berada, baik dalam perjalanan maupun di camping area Anda sendiri, tetap selalu waspada karena itu sangat penting ya buat kita sebagai pendaki. Dan juga buat pemandu-pemandu dan juga yang lain-lain, jangan lupa tetap menjaga kebersihannya. Karena ketika kita sudah menikmati alam bebas dan kita wajib menjaganya. Gitu. Jangan lagi ada sampah berserakan gitu. Sangat kasihan, miris. Ya. Jadi kita sangat berharap kepada rekan-rekan semua, marilah kita bersama-sama menjaga keasrian alamnya. Karena itu adalah di mana kita menikmati alamnya dan kita harus menjaga keasrian alamnya juga. Itu. Jangan merusak juga, Ci, ya. Merusak, ya. Apapun yang Anda bawa dan harus Anda bawa pulang. Iya. Ya, berarti harus siapin kresek. Bebas itu kan ada tuh. Jangan mengambil apapun kecuali sampah. Foto. Oh, foto. Kirain sampah. Ya kan? betul. Membunuh apapun kecuali waktu. Iya. Ya kan? Jangan meninggal apapun kecuali jejak. Kan itu. Ya, jadi memang harus kita ikuti itu. Ya, jangan merubah kondisi tempat tadi ya. Yang awalnya bagus, ketika kita datang jangan sampai tempat itu jadi rusak. Ya, benar. Ya. Karena sekarang ini kita lihat sangat prihatin sekali ya, banyak sekali pendaki, pengamat alam bebas itu, mereka suka datang ke suatu destinasi, tapi sampai di sana mereka sia-siakan. Oke. Etikanya juga harus dijaga ya, Ci ya. Iya. Karena kita lagi berada di daerah orang, jadi memang harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemandu yang terutama juga warga asli dari daerah sana. Benar. Ya, Ci ya. Oke, luar biasa banget. Semoga nanti wisatawan di tahun ini juga semakin banyak kunjungannya, Ci ya. Insya Allah. Semoga makin meningkat lagi, tidak hanya wisata lokal tapi juga mancanegara juga semakin banyak lagi. Dan nantinya ekonomi di Desa Lempur dan juga di wilayah Kerinci, Sungai Penuh dan juga di Merangin dapat terdongkrak dengan adanya kunjungan wisatawan ini. Terima kasih banyak Cik Jaki sudah memberikan pengalaman-pengalaman serunya ya soal menjadi pegiat pariwisata yang ada di Jambi. Namun di akhir acara ini Cik, kami kasih Cik satu tantangan, bukan mendaki, bukan. Ya, tantangannya bukan mendaki, bukan menggotong orang. Tapi cuma cukup memberikan
mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito, tapi pakai gaya, Ci. Gaya spider, bukan ya? bukan. Gayanya Pak, silakan. Nah, cakep. Ayo Ci, silakan Ci. Oke. Kameranya yang ini Ci. Oke, siap. Yang ini ya? Ya. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada pemirsa semua telah menyaksikan podcast Punyo Kito. Asik. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Cik Jaki dalam podcast Punyo Kito. See you next time.